Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Ketua KPK Firly Bahuri dampingi penyidik periksa Lukas NMB di Jayapura. Polres Timika musnahkan ratusan gram narkoba dan miras. Seorang bayi di Merauke terpapar COVID-19. Ketua KPK Firly Bahuri bersama belasan penyidik dan tim dokter KPK Kamis kemarin tiba di Jayapura untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB yang sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak 2 bulan yang lalu. Sebelum bertemu Lukas, KPK bertemu secara tertutup dengan Kapolda Papua, Pangdam serta Kabinda di Mapolda Papua. Setelah itu tim KPK dan Forkom Pimda langsung bergerak ke kediaman pribadi Lukas NMB di Koya Tengah dengan pengawalan ketat. Permintaan keterangan terhadap saudara Lukas NMB baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka dan itu sudah selesai. Prosesnya tadi cukup lancar, tidak ada hambatan apapun, kerjasama dan beliau sungguh-sungguh kooperatif. Rakyat Papua juga sangat menghormati atas proses hukum yang berjalan, sehingga tadi total kita di kediaman beliau kurang lebih 1,5 jam. Saya bersama-sama Pangdam, Kapolda, Kabinda, tentu ini kami ingin menyampaikan terima kasih atas nama negara, di mana ada salah satu warga yang sungguh menghormati proses hukum itu, sehingga semua yang berjalan lancar. Terkait dengan pertanyaan, tentu sebagaimana yang pernah kami sampaikan, seketika kita meminta keterangan kepada seseorang, bukan jumlah pertanyaan yang diutamakan, tetapi yang bersangkutan bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam rangka proses peradilan itu sendiri. Proses dari lama kita percaya, kita serahkan kepada teman-teman KPK untuk berproses, dan kita mendorong keluarga besar yang begitu kooperatif, Bapak Lukas dengan keluarga besarnya dan masyarakatnya, kita dorong untuk tetap kita jaga soliditas kebersamaan kita di dalam Papua, jaga kondusivitas Papua untuk bisa kita juga memberikan kontribusi bagi masyarakat lain dalam rangka menanggapi proses hukum itu tidak dibawa ke hal yang negatif. Ini hal yang sangat baik. Saya selaku Kapolda tentunya juga menyampaikan penghargaan terima kasih kepada keluarga besar saya, saudara-saudara yang menjaga di kediaman komunitas, untuk mari kita tetap menjaga situasi ini untuk tetap tenang dan kita mempersiapkan untuk langkah-langkah berikutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua KPK akan dilayani dulu yang dari sisi kemanusiaan. Kita dorong dan kita hentikan berita hoax yang tidak menguntungkan bagi kita di dalam Papua. Pak Lukas diperiksa oleh tim dokter dari KPK, ada mereka 5 orang, dipimpin oleh Dr. Yohanis. Mereka memeriksa secara detail kondisi Pak Lukas dan mereka tensi, kemudian cek tekanan darah, dan mereka wawancara langsung. Dan mereka juga melihat Pak Lukas dalam keadaan sakit. Kesimpulan itu akan diputuskan oleh KPK tentang kasus Bapak Lukas tersebut. Karena beliau dalam keadaan sakit, tadi tidak bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak KPK. Sehingga dihentikan karena beliau dalam keadaan sakit. Sama pula pihak medis setelah memeriksa tensi darah, periksa tekanan darah, periksa suhu badan, ternyata beliau masih dalam tidak stabil. Sehingga mereka sudah akan bikin rekomendasi akan ke KPK dan KPK akan memutuskan ke depan terhadap kasus Pak Lukas ini. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan tersangka sejak 5 September lalu.
KPK harus menunda pemeriksaan Lukas di Jakarta karena yang bersangkutan mengaku sakit sehingga tidak bisa berjalan dan berbicara lancar. Lukas NMB ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah pada tahun 2020 lalu. Saat ini KPK dan PPATK sudah memblokir rekening Lukas NMB yang bernilai 71 miliar rupiah. Audi Rampengan melaporkan dari Jayapura, Papua. Gubernur Papua Barat mengikuti kegiatan yang digelar KPK tentang penguatan anti korupsi bagi penyelenggara negara yang dilangsungkan di ruang rapat Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK. Program terdiri dari 3 kegiatan terpisah, yakni penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan, pembekalan anti korupsi bagi pasangan penyelenggara negara, dan pelatihan penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Tujuan program yang diberi nama Paku Integritas tahun 2022 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi para penyelenggara negara sehingga terhindar dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meminta para peserta dari pimpinan di daerah supaya menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai mitra dalam pembangunan di daerah. Kita mengundang 7 pelaksana tugas gubernur yang di tahun 2022 ini menggantikan pejabat gubernur yang definitif. Yang kita undang pelaksana tugas gubernurnya, kemudian sekdanya, kemudian ketua DPRD-nya, kemudian beberapa wakil DPRD-nya, plus pasangannya. Jadi ini dalam rangka melaksanakan program Paku Integritas, penguatan anti korupsi pada penyelenggara negara. Nah, terutama kita tahu bahwa di tahun 2022 ini ada 7 pelaksana tugas gubernur dari mulai Aceh sampai Papua Barat. Saya pikir memang kalau penyelenggara negara sama kita korupsi, dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri hari ini membawakan juga pendamping untuk para istri ya. Bilangnya kalau para istri itu memahami tentang tugas-tugas negara, mereka tidak akan membantu kita. Bahkan mungkin mereka baik. Jadi saya pikir integritas yang KPK meminta pimpinan daerah melaksanakan penetapan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara aset rampasan dari kasus korupsi bisa dihibahkan kepada pemerintah daerah setempat. Rianto Nai melaporkan dari Papua Barat. Satlantas Polres Merauke akan menerapkan tilang dengan dukungan kamera digital. Tilang dengan bukti kamera digital ini diharapkan bisa memberantas pungli yang dilakukan oknum polisi serta mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas. Penggunaan kamera digital untuk tilang terpaksa diterapkan sementara waktu sambil menunggu pengadaan kamera ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement atau penerapan tilang dengan sistem elektronik. Nantinya polisi yang akan menilang warga yang melanggar lalu lintas harus memberikan bukti pelanggaran. Selama ini banyak kasus pelanggaran lalu lintas diselesaikan secara damai alias pungli. Masyarakat ketahui mengenai tidak diperbolehkan tilang secara manual. Jadi untuk sementara ini Polres Merauke belum ada kamera digital yang stasioner untuk menilang. Jadi untuk saat ini kita dari kepolisian untuk melakukan penilangan secara digital dengan cara di mana di dalam pasal 272 itu dalam Undang-Undang Lalu Lintas bahwasannya dokumentasi salah satu adalah bukti digital. Jadi petugas apabila menemukan pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan yang fatal bisa melakukan dokumentasi ataupun difoto pelanggarnya. Kemudian diingatkan, Bapak sudah melanggar, ini ada buktinya kita foto. Mungkin dengan cara yang humanis dan melakukan peneguran dulu dengan cara difoto tadi. Nah, begitu hari kedua mungkin pelanggar tersebut melakukan pelanggaran lagi, kita foto kembali, Bapak ini Bapak sudah melanggar, kita foto ada bukti digitalnya. Setelah itu kalau sudah sampai ketiga kali kita foto, setelah itu dokumentasi tadi kita masuk ke database of the Minops. Setelah itu datanya kita akan cari di
disamsat melalui aplikasi ERI. Setelah itu kita akan kirimkan bukti ataupun bukti pelanggarannya ke pemilik kendaraan tersebut. Setelah itu kita mendapat konfirmasi, setelah itu baru kita melaksanakan penilangan secara tidak melalui manual, tapi langsung melalui konfirmasi dan kita tilang secara elektronik seperti itu. Selama ini Satlantas Polres Merauke masih menggunakan tilang secara manual, namun dalam pelaksanaannya pelanggar yang terkena tilang diwajibkan membayar denda di bank. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang bayi terpapar COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Merauke. Bayi berusia 2 bulan ini sebelumnya dirujuk dari Puskesmas Erom, distrik Tanah Miring. Saat diperiksa ternyata bayi positif terpapar COVID-19 dan kini sedang menjalani perawatan, sementara kedua orang tua bayi negatif. Saya telepon ke ruangan untuk lebih memastikan itu ada data yang didapat saat ini ada 4, yang terdiri dari 3 dewasa, 1 bayi. Hal mana dari 4 itu 2 laki-laki jenis kelamin, 2 perempuan. Yang tadi bayi itu merupakan rujukan dari Tanah Miring. Dari Tanah Miring dirujuk dengan desaturasi. Kalau desaturasi kan teman-teman kan sudah tahu. Berarti ada penurunan oksigen dan sebagainya tuh. Itu sedang dirawat. Itu kita periksa dan hasil rapid antigennya positif dan sedang dirawat. Itu ada penyertanya, Dok? Tadi saya tanya dari ruangan langsung, dia didata tidak ada penyakit penyerta yang lain untuk bayi. Itu terdeteksinya kenapa, Dok? Artinya sudah lama atau gimana, Dok? Itu datanya itu pasien rujukan. Rujukan. Dari Tanah Miring. Mungkin dari Puskesmas Tanah Miring karena di alamat di kartu keluarga itu berasal dari Tanah Miring. Gitu. Seperti itu dia. Untuk data lebih detail saya belum bisa gali karena itu kan pasien rujukan tuh dari sana yang harus kita lihat dia punya status apa semua. Tapi tadi data awal disampaikan tidak ada penyakit penyerta. Cuma dikirim dengan desaturasi saja. Mungkin dirawat awal di puskesmas. Kalau bayi ini, Dok, berapa bulan umurnya dia? Tadi kalau saya tidak salah ingat disampaikan itu sekitar 2 bulanan. 2 bulannya. Terpaparnya dia dari mana, Dok? Itu yang saya kurang tahu. Belum tahu ya. Karena pasien rujukan toh. Gitu. Mungkin nanti akan di tracing lebih lanjut. Mungkin dalam ini kalau tracing mungkin puskesmas setempat tuh yang merujuk. Dalam ini Tanah Miring, mungkin teman-teman di Tanah Miring yang bisa menjelaskan. Sebelumnya 7 warga Merauke terpapar COVID-19, 5 diantaranya sudah sembuh. Namun 2 pasien lagi masuk rumah sakit karena positif COVID-19, salah satunya bayi tersebut. Kendati tingkat kematian cenderung rendah, COVID-19 masih merajalela. Warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.